Masakan jadul tradisional favorit saya dari dulu, pepes bandeng, sangat bergizi tanpa minyak. Bandengnya tanpa duri jadi lebih nyaman. Pakai bumbu merah khas masakan Jawa, dijamin medok dan lezat sekali. Wajib dicoba. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada baik-baik ya. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat pepes bandeng. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus ya videonya. Tapi tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo segera mulai, jangan di skip ya sampai nanti selesainya. Untuk membuat pepes bandeng, saya sudah sediakan 1 ekor ikan bandeng segar tanpa duri ya teman semua, yang sudah dicuci bersih dan siap untuk diolah. Ikan bandengnya ini cukup besar ya. Saya akan potong menjadi 4 bagian. Kalau tidak ada bandeng yang besar, pakai ikan bandeng yang ukuran kecil juga tidak apa-apa ya teman semua. Atau kalau tidak ada ikan bandeng, boleh pakai jenis-jenis ikan yang lainnya, boleh saja. Oke, sudah saya potong menjadi 4 bagian. Ini tanpa duri, jadi nanti kalau makan lebih enak ya, lebih nyaman, tidak takut kena durinya begitu ya. Saya akan giling kasar ya. Ini semua bahan untuk bumbunya pepes bandeng. Ada cabai merah yang besar, cabai keriting merah, cabai rawit yang merah, lengkuas, bawang putih, bawang merah, daun jeruk purut, gula merah, dan asam jawa. Tidak perlu ditambahkan air ya teman semuanya, karena ini akan digiling kasar. Langsung saya tutup choppernya. Masak masakan bernutrisi dan bergizi seperti pepes bandeng jadi isi kalau pakai Mitochiba CH250. Satu-satunya chopper dengan 9 mata pisau tajam sudah dipatenkan. Giling bumbu super banyak gini bukan apa-apa. Di pertengahan saya tambahkan garam ya. Dan kaldu jamur. Saya tutup lagi choppernya. Ada wadahnya yang besar, kapasitas 2 liter. Bisa masak porsi besar sampai 50 porsi, sangat praktis. Cuma Mitochiba yang ngerti. Masak masakan tradisional jadi lebih spesial. Nah, kasar-kasar seperti ini ya teman semua. Saya akan pindahkan wadahnya. Dan boleh dicicip rasa dulu ya. Kalau mungkin kurang asinnya atau manisnya, bisa ditambahkan garam dan gula merahnya ya. Sekarang saya akan mulai bungkus pepes bandengnya ya teman semua. Saya menggunakan daun pisang. Tadi sudah saya panggang di atas kompor supaya tidak kaku ya. Dan kalau dipakai membungkus tidak pecah daunnya. Kemudian saya sudah cuci bersih, sudah dikeringkan, sudah bersih ya teman semua. Nah, sebelum masuk ikannya, saya akan kasih bumbu lebih dulu. Jadi nanti bagian atas dan bawahnya itu ada bumbunya. Karena nanti akan meresap ke dalam ikannya, jadi pepesnya rasanya akan lebih enak. Oke, saya ratakan seperti ini selebar ikannya ya dikira-kira. Nah, kemudian saya kasih lagi supaya lebih sedap, ada daun kemangi teman semua. Nah, setelah itu saya masukkan ikannya, di atasnya kemangi, kemudian di atas ikannya ini saya kasih bumbu lagi teman semua. Oke, diratakan sampai ikannya ini tertutup dengan bumbunya ya. Wah, ini belum dikukus aja aromanya sudah sangat enak teman semua. Oke, saya tambah lagi bumbunya cukup banyak. Oke, kemudian setelah bumbunya saya kasih daun kemangi lagi di bagian atasnya. Nah, sudah cukup. Kemudian saya akan tutup ya teman semua. Nah, yang bagian depan ini saya tutupkan di atas ikan bandengnya. Kemudian sisi yang satu juga. Oke, seperti ini. Kemudian bagian ujungnya saya lipat. Nah, begini ya. Kemudian saya akan semat menggunakan tusuk gigi. Jangan khawatir, tusuk giginya baru ya teman semua. Nah, untuk ujung yang satu lagi juga sama ya teman semua. Akan saya semat juga menggunakan tusuk gigi seperti ini. Dilipat dulu ya. Oke, saya semat lagi. Oke, seperti ini tampilannya. Supaya lebih rapi, saya akan gunting sedikit bagian ujungnya ini, ujung daunnya ya. Oke, seperti ini tampilannya. Saya akan selesaikan membungkusnya ya. Pepes bandengnya sudah saya bungkus semua ya. Sekarang saya akan kukus menggunakan kukusan elektrik teman semua, supaya lebih praktis dan cepat ya. Lanjut tingkat kedua, saya masukkan pepes bandengnya. Sudah masuk semua pepesnya, saya tutup dulu ya kukusannya.
Pepes bandengnya saya kukus selama 40 menit ya. Saya atur dulu timernya. Ditunggu 40 menit ke depan ya teman semua. Pepes bandengnya sudah matang ya teman semua. Saya buka dulu tutup kukusannya. Aromanya sedap sekali teman semuanya. Saya keluarkan dulu ya pepes bandeng dari kukusannya. Masakan jadul tradisional favorit saya dari dulu, pepes bandeng. Sangat bergizi, tanpa minyak. Bandengnya tanpa duri, jadi lebih nyaman. Pakai bumbu merah khas masakan Jawa, dijamin medok dan lezat sekali. Wajib dicoba. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Dan sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah.